Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum antum semuanya, kelas 11 IPA dan Bahasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di PJJ kali ini, pelajaran hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam memahami pelajaran kita hari ini, tanggal 29 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah. Baik, sebelum Ustadz masuk kepada pembahasan hadis, insyaallah Ustadz akan membacakan silabus atau at-tauzi as-sanawi, silabus tahunan selama setahun untuk antum di SMA kelas 10 ya, atau al-mustawasani. Insyaallah kita selama satu semester 5 bulan ya. Dan insyaallah selama satu semester ini kita akan menghafal dan memahami hadis ya, 22 hadis insyaallah, dari hadis yang nomor 333. Nah, ini adalah Kitabul Qisas ya, sampai hadis bulan kelima itu sampai hadis 354 ya, 333 sampai 354, kurang lebih 22 hadis insyaallah kita akan menjelaskan atau memahami. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung saja menuju kitab yang akan kita kaji, yaitu Kitabul Qisas. Ya, Kitabul Qisas. Baik, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitab Taysirul Anlam ala syarhi Umdatil Ahkam, Kitabul Qisasi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Faris atau qala Ibnu Faris, al-qafu was-sadu aslus sahih, aslun sahihun yadullu ala tatabbu'i syai'i wa min dzalika qawlihi iktasastul athara idza tattabi'tahu, wa min dzalika ishtiqaqul qisasi fil jarahi, wa dzalika annahu yaf'alu bihi mithla fi'lihi bil awwal, fahuwa syar'an tatabbu'ud dami bil qawadi, tatabbu'u ad-dam bil qawadi. Mu'allif mengatakan Ibnu Faris ya, ini salah satu ulama lughah ya, dalam kitabnya Maqayisul Lughah ya, kitab Al-Qisas. Al-Qisas itu terdiri dari qaf, huruf qaf dan huruf sad. Secara asalnya dia adalah huruf sahih ya, dia adalah huruf sahih, bukan huruf mu'tal, tapi huruf sahih. Menunjukkan ala tatabbu'i asy-syai', menunjukkan kepada mengikuti sesuatu. Jadi sesuatu yang diikuti terus menerus. Ya, wa min dzalika qaulihi, di antaranya perkataan dalam Mujmal Lughah, dalam kitab Mujmalil Lughah ya, iktasastu al-athara, aku mengikuti bekas, mengikuti jejak ya, aku telah mengikuti jejak. Idza tatabba'tahu, ketika kamu mengikutinya, ketika kamu menelusurinya. Wa min dzalika istiqaqu al-qisasi fil jarah ya, dengan demikian pula ya, asal dari kata qisas itu juga fil jarah ya, yaitu ada pada luka.
Wadalika annahu yaf'alu bihi, karena itu ya dilakukannya, dilukainya atau dikerjakannya. Mislu fi'luhu bil awal, seperti fi'il yang pertama. Adapun secara syar'i, secara istilahi atau secara syar'i, ya, yang dimaksud dengan al-qaf wal wasad, huruf qaf dan shad, atau dalam kalimat qisas secara syar'i adalah tatabbu'ud dammi bil qawadi. Jadi darah itu mengalir disebabkan karena goresan atau karena sayatan, ya. Karena sayatan, maka terus mengucur, terus mengalir, ya, seperti itu. Nah, wal aslu fil qisasi al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Kemudian asal pendalilan tentang kisos atau pada kisos ini terdiri dari 4 dalil. Dalil yang pertama adalah apa? Alkitab, yaitu Alkitab. Kemudian yang kedua as-sunnah. Kemudian yang ketiga al-ijma', dan yang keempat adalah apa? Al-qiyas. Itu adalah pendalilan, asal pendalilan. Kemudian muallif mengatakan fa ammal kitabu faliqaulihi ta'ala an-nafsu aw an-nafsa bin nafsi al-ayah. Wa qaulihi ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wa amma sunnatu fakathir wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin ila qaulihi wan nafsi bin nafsi. Nah, di antara dalil-dalil yang terdiri dari dalil Al-Qur'an dan juga dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Qur'an, dalam kitab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman an-nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, raga dengan raga. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian qisas, ya, di dalam pembunuhan. Wa ma sunnah fa katsirun, maka di dalam sunnah, adapun di dalam sunnah itu banyak. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalasin ila qaulihi wan nafsi bin nafsi. Beliau mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara 3 perkara, sampai perkataan jiwa dengan jiwa. Ya, jelas di situ para ulama memberikan dalil secara jelas. Nah, yang dalil ketiga, ya, dalil ijma', wa ajma' al-ulama alaihi fil jumlah. Para ulama telah bersepakat, ya, berkaitan dengan dalil secara umum tersebut, ya, secara jumlah, secara keseluruhan. Dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, qiyas, dalil qiyas, wa huwa muqtadal qiyas. Fahuwa al-musawah bainal jani wal majni alaihi, ya, al-jani wal majni alaihi atau wal majna alaihi. Adapun ketetapan qiyas, ya, ketentuan qiyas seperti apa? Yaitu, ya, hukuman yang sama antara, ya, pelaku kejahatan dan orang yang dijahati, ya, orang yang dijahatinya. Jadi pelaku kejahatan itu sebanding, sama, ya, dalam sisi hukuman, ya, ya, yang dijahatinya. Nah, kemudian yang selanjutnya hikmatu at-tasyri'iyah, hikmatu tasyri'iyah, hikmah, ya, pensyariatan qisas ini. Hikmatuhu mutajalliyah fi hadhil ayatil karimatil balighah walakum fil qisasi hayatun. Hikmah yang sangat jelas di dalam ayat yang mulia ini, yang betul-betul balik, betul-betul penyampaian yang sangat detail, sangat jelas, penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayah, dan
atas kalian atau bagi kalian ada aturan qisas, itu adalah kehidupan. Itu merupakan kehidupan ya bagi seseorang. Qala Syaukani ay lakum fi hadzal hukmi alladhi syara'ahu Allahu lakum hayah. Kemudian Imam Syaukani mengatakan apa? Dalam ayat tersebut maksudnya lakum fi hadzal hukmi, bagi kalian di dalam hukum ini, alladzi syara'ahu Allahu lakum, yang mana Allah telah menetapkan syariatnya bagi kalian, itu adalah kehidupan. Itu terkandung padanya kehidupan ya. Jadi kalau kita katakan bahwa orang yang menjaga darah seseorang, darah kaum muslimin dan darah orang-orang ya, orang-orang atau manusia, maka akan ada kehidupan, maka akan ada apa? Akan ada kehidupan, akan ada kehidupan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum qisas ini untuk menjaga kehidupan manusia ini terjaga ya, senantiasa terjaga, aman, damai, sentosa. Kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selanjutnya wadzalika li'anna ar-rajula idza 'alima annahu yaqtulu qisasan ya, idza 'alima annahu yaqtul qisasan idza qatala akhar kaffa 'anil qatli wan jazara 'anit tasarru'i ilaihi wal wuqu'u fihi fayakunu dzalika bimanzilatil hayati lin nufusi al insaniyah. Coba perhatikan di sini kalimat muallif rahimallahu taala ya, ada kehidupan ya ketika kita menjaga darah kaum muslimin atau darah seseorang. Karena hal itu apa? Karena seseorang ketika dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh ya, ada hukuman qisas ketika dia membunuh orang lain, maka dengan sendirinya dia akan berpikir kaffa anil qatli, dia akan menahan diri dari membunuh ya, wan jazara anit tasarru ilaihi, dan dia tidak akan melukai ataupun tidak akan mencederai, bahkan tidak akan membunuh ya dengan segera. Dia tidak akan cepat-cepat menuntaskannya. Wal wuqu fihi, dan akan terjatuh padanya gitu ya. Tidak akan cepat-cepat terjatuh pada pembunuhan ketika dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh maka ada qisas ya, karena dia tahu hukum qisas. Fayakunu dzalika bimanzilatil hayati linufusil insaniyah. Maka dengan demikian, hal demikian itu ya menunjukkan bahwa dia telah menempatkan seseorang masih hidup ya, ketika dia bisa menjaga dirinya, tidak melukai orang lain, bahkan tidak sampai membunuh orang lain. Otomatis dengan sendirinya dia menjaga jiwa manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya saya mengatakan pula wa hadan nau'un minal balaghati balighin wa jinsun minal fasahati rafi'un fa innahu ja'ala al-qisasa alladhi huwa mautu hayatan bi'tibari ma yu'awwilu ilaihi min irtida'in nasi an qatli ba'dihim ba'dha yabqaw ala anfusihim wastidamati li hayatihim ya, wastidamati li hayatihim. Nah, kemudian muallif meneruskan kembali pembahasan ini atau penjelasan ini, wa hada nau'un minal balaghati balighun. Dan ini termasuk di antara salah satu contoh ya, salah satu macam dari ya balaghahnya ataupun kefasihannya ya, kefasihannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Qur'an tentang qisas, dan juga ini merupakan jenis ya kefasihan dalam satu kalam, satu ucapan yang betul-betul tinggi, rafi. Kenapa? Fa innahu ja'alal qisasa alladhi huwa mautun hayah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan qisas ini seseorang akan mengalami kematian. Namun pada nyatanya ini adalah merupakan sebuah kehidupan di mana dia bisa menjaga jiwa ya, raga orang lain ya, bi'tibari ma yu'awilu ilaihi min irtida'in nasi an qatli ba'dihim ba'dha, di mana dia ya menjelaskan ya kepada seseorang, yaitu orang yang mau melukai, dia bisa meninggalkan manusia sehingga tidak saling membunuh satu sama lainnya ya,
Tetapi apa? Ibqa'a 'ala anfusihim, tetapi dia ya menjaga jiwa-jiwa mereka, menjaga ya ruh-ruh mereka. Wastidamati lihayatihim, dan senantiasa mereka masih hidup. Nah, itu diantaranya ya kepasihan Allah ya, balaghahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ayat ini. Kemudian beliau menjelaskan lagi, walihada najidu kathratal qatli wal jaraimi 'indal umamil lati ja'amat al-madaniyah fahakamat bil qawanin atau fahukimat bil qawaninil wad'iyyah falam tuzaz al-jani bima yastahiq bal hukimat bis sijni tamaddunan wa rahmatan. Namun pada kenyataannya ya, kita temukan banyaknya pembunuhan karena apa? Karena lihat ya, al-jaraim, kejahatan-kejahatan di umat sekarang yang mereka sangka ya, masyarakat yang mereka duga ya, karena apa? Karena dihukumi dengan apa? Dengan undang-undang apa? Undang-undang manusia, undang-undang buatan al-wad'iyah. Tentunya falam tujazi al-jani, maka tidak bisa ya, tidak bisa mereka orang-orang yang melakukan kejahatan ya, dia mendapatkan hukuman yang pantas baginya. Bal hukimat, namun mereka dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan dipenjara. Tamaddunan, katanya karena ini ya sosialisasi ataupun ya kemasyarakatan, istilahnya seperti itu, tamaddunan. Warahmatan, karena rahmah ya. Justru rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membunuh harus dibunuh lagi, agar orang-orang yang lain itu bisa terjaga jiwanya. Dan orang-orang ketika membunuh akan berpikir ya, akan dia berpikir ya secara berkali-kali ya. Kalau seandainya di penjara, maka ketika dia lepas, ketika dia bebas ya, dia bisa berbuat dolim lagi ya, berbuat kemungkaran lagi, berbuat kejahatan lagi dengan membunuh lagi ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya melanjutkan, walam turham al-maqtul alladhi faqadahu ahlah wa banawhu walam turham al-insaniyah allati asbahat ghaira amina ala dimaiha bainaha biyadi haula'i sufaha walladina lam talid lahum al-hayah illa fi ghayahi bisujuni. Kemudian saya melanjutkan dengan jelas, walam turham al-maqtul, justru ya ini tidak ada rahmah bagi yang dibunuh, tidak ada rahmat bagi orang yang sudah terbunuh. Yang mana orang yang sudah terbunuh ya, dia ya sudah kehilangan keluarganya, kemudian sudah kehilangan anaknya, dan justru juga ini tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang secara manusia, secara manusiawi, tidak ada rahmahnya. Allati asbahat ghaira amina, yang mana ya tentunya akan tidak ada atau tidak akan ada keamanan lagi ya untuk bisa menjaga darah mereka, disebabkan karena tangan ulah orang-orang yang mereka itu bodoh-bodoh, orang-orang yang mereka itu tidak tahu ya, orang-orang yang betul-betul sufaha, orang yang bodoh. Walladzina lam talid lahum al-hayah, dan justru tidak akan merasakan kehidupan bagi mereka, melainkan apa? Melainkan ya hanya sekedar suramnya, hanya sekedar suramnya penjara saja. Ya, hanya suramnya penjara saja ketika mereka tidak dikisos sebagaimana aturan dalam Islam. Kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya fahaulai alladzina adalu ya, fahaulai alladzina adalu anil qawaninis samawiyyati ila alqawaninil ardiyyah lam yufakkiru fi awaqibil umur li'annahum laisu min ulil albab alladzina yatadabbarun fayaqilun. Kemudian yang terakhir dari muqaddimah tentang Kitabul Qisas, Syekh mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang bijaksana ya, ketika menghadapi aturan-aturan langit ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kepada aturan-aturan bumi, aturan-aturan dunia ini. Lam yufakiru fi awaqibil umur, sementara mereka tidak berpikir tentang akibat-akibat dari urusan-urusan mereka. Kenapa? Li'annahum laisu min ulil albab, karena mereka tidak termasuk kepada orang-orang yang mau berpikir. Yang mana mereka orang-orang yang tidak mau berpikir tentunya alladzina tadabbaruna, tentu mereka
Ya, orang-orang yang memiliki akal itu adalah orang-orang yang mereka bisa mentadabburi, orang-orang yang mereka ada akalnya. Sementara kalau mereka tidak punya akal, tentu mereka tidak bisa mentadabburi ayat, hadis, ya, tentang apa? Tentang aturan qisas ini. Baik para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hadis nomor 333, ya. Kita mulai. Ya, coba perhatikan hadis yang pertama dari hadis tentang Kitabul Qisas. Hadis nomor 333. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsu tsalitsu wa tsalatsuna ba'da thalathimi'ah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin al-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, darah seorang muslim tidak halal, tidak boleh dicucurkan darahnya. Yashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia bersyahadat bahwa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Illa bi ihda thalasin, kecuali boleh dikucurkan darahnya dengan salah satu dari 3 perkara ini. Bila mana salah satunya masuk, berarti boleh dikucurkan darahnya. Ada 3 perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Ya. Orang yang sudah beristri atau orang yang sudah bersuami, ya. Az-zani. Ya, maka az-zani, maka dia berzina, ya. Jadi wanita yang sudah beristri, laki-laki yang sudah wanita yang sudah bersuami dan laki-laki yang sudah beristri ketika melakukan zina, maka dia dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ketika orang membunuh seseorang, maka taruhannya adalah nyawa lagi, jiwa dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam, orang yang meninggalkan agama Islam, ya, yang memisahkan dari jamaah, ya, yang memisahkan diri dari jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun agama Islam. Nah, apa yang dimaksud dari hadis ini, ya ikhwah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-ma'na al-ijmali. Makna secara umum. Harasa asy-syari'ul hakimu ar-rahimu ala ibqa'in nufusi wa amniha. Tentunya di sini asy-syari, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Rahim, Maha bijaksana dan Maha penyayang, senantiasa menjaga, ya, ala ibqa'in nufus, kekekalan jiwa, menjaga jiwa, wa amniha, dan rasa aman baginya. Faja'ala laha min syar'ihi himayatan wa wiqayatan. Maka tentunya ketika Allah membuat syariat ini agar kita terjaga, agar kita betul-betul terhindar dari pembunuhan. Faja'ala a'zamu adz-dzunubi ba'da al-isyraki billah qatlan nafsi allati harramallah wa harrama huna qatlal muslim alladhi aqarra bisyahadatain illa ay yartakiba wahidatan minal khithali thalath. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa seagung-agungnya dosa, sebesar-besarnya dosa setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Membunuh seseorang, membunuh jiwa. Itu adalah dosa besar yang mana Allah haramkan. Dan keharaman di sini apa? Membunuh seseorang atau membunuh seorang muslim yang sudah mengikrarkan dirinya
sudah meyakinkan dirinya dengan dua syahadat, yang tadi syahadatullah wa syahadatu Rasulullah SAW, melainkan ketika seorang muslim ini melakukan salah satu di antara tiga perkara ini, maka boleh untuk dihalalkan darahnya. Apa saja yang tiga perkara tadi? Al-ula, yang pertama, ayyazni, seorang muslim berzina, wa qad mannallahu alaihi bil ihsan, ya, yaitu apa? Muhsan, wanita laki-laki yang muhsan, yang sudah bersuami dan beristri ketika berzina, maka Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, membuat aturan bahwa ini salah satu di antara ya yang boleh dihalalkan darahnya. Wa'afa farjahu bin nikahi sahih. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keleluasaan farjinya dengan nikah yang sahih, ya, dengan nikah yang sahih, yang sah. Kemudian yang kedua, wathaniyatu, yang kedua, ayya'mida ila nafsin ma'sumatin fayazhaquha udwanan wa dhulman. Kemudian yang kedua, ada orang yang sengaja ya membunuh jiwa yang maksum, yang terjaga, maka dia kucurkan darahnya. Karena apa? Sebabnya permusuhan. Karena apa sebabnya dia membunuh? Karena kezaliman. Fal'adlu wal musawah limithli hada ayyalqa mithla ma sana' irja'an lil haqqi ila nisabihi. Lalu kemudian ya, keadilan dan kesamaan seperti ini adalah apa? Bahwa apa yang dia sudah perbuat seperti yang dia perbuat, maka kembalikan kepada hak dan kembalikan kepada nasibnya, kepada bagiannya, yaitu apa? Warad an lin nufusil baghiyati anil udwan. Tentunya ya, ketika dia melakukan perbuatan tersebut, maka harus diganjar dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya, al jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis apa amal yang dia perbuat. Agar apa? Agar terhindar jiwa-jiwa ini dari orang-orang pembangkang, dari orang-orang yang memusuhi, mendolimi, ya seperti itu. Kemudian wasalisatu yang ketiga, may yabtaghi ghaira sabilil mu'minin bil irtidadi an dinihi war ruju'i an aqidatihi fahada yuqtal, ya, li'annahu la khaira fi baqa'in min man daqa halawatal iman thumma raghaba anhu wa zahada fihi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mencari bukan jalan kaum mukminin, bukan jalan orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam dan dia memalingkan dirinya dari akidah Islam. Maka orang yang seperti ini dibunuh. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan ketika dia masih tetap ya hidup di dunia ini, karena tidak bisa merasakan manisnya iman, dan tentu dia tidak menyukai Islam, dan juga tidak ada kejuhudan dalam dirinya. Fa haulai salasatu yaqtulun lianna fi qatlihim salamatul adyan. Lianna fi qatlihim salamatul adyan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ya ikhwah para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya di sini perlu kita ketahui ya, sebentar. Ya, perlu kita ketahui ya, di sini kata mu'allif rahimallahu taala, fa haula itsalasa yaqtulun, mereka ya di antara tiga orang yang melakukan seperti itu, yaqtulun, mereka dibunuh, lianna fi qatlihim, karena pembunuhan mereka itu agar apa? Salama al-adyan wal abdan wal arad, agar agama ini selamat dari mereka itu, kemudian jiwa raga kita juga selamat, dan juga apa? Al-arad, ya, kehormatan pun selamat juga. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kita siang hari ini ya, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil di sini. Ada berapa? 7 ya. Yang pertama, tahrimu qatlil muslim min dzakarin wa unsa wa saghirin wa kabirin bi ghairi haqqin. Yang pertama adalah apa? Haramnya membunuh kaum muslimin, haramnya membunuh seorang muslim min dzakarin, ya, dari laki-laki, wa unsa, dan dari perempuan, wa saghirin wa kabirin, baik ya, yang masih kecil maupun yang sudah besar, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Kemudian yang kedua, anna man ata bi syahadatain, syahadatu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah ya wa ata bima taqtadiyanihi wa ibta'ada amma yunaqiduhuma fa huwal muslim muharramud dam wal mal wal 'ird lahu ma lil muslimin wa alaihi ma alaihim. Kemudian faidah yang kedua, anna man ata bi syahadatain, bahwa apabila ya orang sudah menyatakan dirinya ya mengatakan dua syahadat, sudah bersyahadah ya sudah syahadat, dan juga dia sudah mengamalkan konsekuensinya ya, kemudian dia sudah menjauhi apa yang bisa membatalkan dirinya dari syahadah tersebut, maka dia adalah seorang muslim. Maka tentunya muharramud dam, diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, dan diharamkan kehormatannya. Baginya adalah hak bagi dia sebagai seorang muslim, dan atasnya apa yang dia harus dipertanggungjawabkan bagi mereka. Ya, maka itu adalah konsekuensi kita sudah menyatakan diri kita adalah seorang muslim. Kemudian yang ketiga, ikhwatal kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya yang ketiga adalah tahrimu fi'li hadhil khisal thalatha aw ba'daha. Wa anna man fa'ala syai'an minha istahaqqa 'uqubatal qatli imma kufran aw haddan fadamuhu hadar. Ya, hadarun. Kemudian haram melakukan tiga perbuatan ini atau sebagiannya. Ya, tiga-tiganya dilakukan. Nah, ini tidak boleh. Ya, atau sebagiannya juga tidak boleh, satu atau lebih. Wa anna man fa'ala syai'an minha, adapun kalau dia melakukan sesuatu darinya dari tiga perkara ini istahaqqa 'uqubatal qatli, maka dia berhak mendapatkan hukuman mati, imma kufran ya atau bisa jadi dia kafir, au had, atau dia ada had, ada hudud. Ya, ada hukuman. Ada muhu hadar, maka darahnya halal. Ya, darahnya boleh dialirkan. Kemudian yang keempat, as-sayyib, ya, laki-laki, wanita yang sudah beristri, sudah bersuami, ya, atau sudah bersuami, wanita yang sudah bersuami atau laki-laki yang sudah beristri. Yuradu bi al-muhsan, yang dimaksud adalah muhsan istilahnya ya. Istilah fikihnya adalah muhsan. Sayyid itu adalah muhsan. Wa huwa man jama'a wa hurrun mukallaf, yaitu itu orang yang sudah berjima, sudah menyentuh istrinya. Dan dia adalah orang yang merdeka, mukallaf, yang sudah dibebani fi nikahin sahihin, di dalam pernikahan yang sah, sawaun akana rajulan am imra'atan, baik dia itu adalah laki-laki maupun perempuan. Faidah zana, apabila di antara keduanya salah satu di antara keduanya berzina, fa uqubatuhu ar-rajm bil hijarah hatta yamut, maka hukumannya adalah dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Kemudian yang kelima, anna man qatala ma'suman 'amdan udwanan fa huwa mustahiq lil qisas bi syartihi. Adapun yang kelima di antara faedahnya, orang yang membunuh ya seseorang yang terjaga diri dan hartanya secara sengaja atau karena permusuhan, maka dia berhak untuk dilakukan qisas dengan beberapa syarat, dengan terpenuhi syaratnya. Kemudian yang keenam, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annal murtad anil Islam yuqtal, bahwa orang yang murtad dari Islam dibunuh, li'anna riddatahu dalilun ala khubusin tawiyatihi, karena kemurtadannya ini sebagai dalil ya buruknya niat dia, buruknya jiwanya dia. Wa anna qalbahu khalin minal khair, bahwa hatinya itu kosong dari kebaikan. Wa ghairu musta'iddin liqabulihi, dan dia tidak siap untuk menerima Islam. Sawa'un akana dzakaran aw untha, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Fa inna kufrahu a'dhamu minal kufril asli, karena kekufurannya dia dari Islam kemudian keluar dari Islam itu lebih besar, lebih dahsyat dari orang yang tadinya memang sudah kafir, ya tidak Islam terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, istadalla bihadal hadis ala anna tarika shalah la yuqtalu bitarkiha liqaunihi laisa minal umuri thalatha. Sekarang yang ketiga adalah ini sebagai dalil dalam hadis ini bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak dibunuh karena meninggalkan salatnya. Kenapa? Liqaunihi laisa minal umuri thalatha, karena ya, perkara orang yang meninggalkan salat itu bukan termasuk di antara tiga perkara yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Ibnu Qayyim faqad qala fi kitabis shalah, adapun Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabus shalah, dalam kitab salatnya ya, wa amma hadis Ibnu Mas'ud wa la yahillu damu muslimin illa bi ihda thalathin fa huwa hujjatun lana fi qatli tarikis shalah fa innahu ja'ala minhum at-tariku li dinihi was shalah ruknun
ad-din al-a'zam wala siyama in qulna bi annahu kafir faqad taraka ad-din bil kulliyah wa annahu in lam yakfur faqad taraka amudad-din. Adapun Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ia mengatakan, ya, adapun hadis Ibnu Mas'ud tentang tidak halal darah orang muslim ya kecuali dalam 3 perkara, maka ini adalah hujah bagi kita. Hujah bagi kita apa? Ketika kita boleh juga membunuh orang yang meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat ja'ala minhu, dia sudah membuat ya di antaranya apa? Meninggalkan agamanya, termasuk di antara meninggalkan agama. Sementara kita tahu bahwa salat itu adalah rukun agama yang paling besar. Walasiyama terutama in qulna bi annahu kafir. Apabila kita katakan itu adalah sebuah kekafiran. Faqad taraka ad-din bi kulliyah. Maka sungguh dia telah meninggalkan agama secara semuanya. Wa annahu illam yakfur, adapun kalau dia tidak kufur faqad taraka amudad-din. Sungguh dia telah meninggalkan tiangnya agama. Nah, itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, ya. Nah, mungkin itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita di pertemuan kita hari ini, hadis yang ke 333 Hijri 333. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.